Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 RC mata kuliah CPKB akan mempresentasikan mengenai IK dan SOP dari PT yang kami buat, yaitu PT Goepera. Untuk anggota pada kelompok ini itu terdiri dari Nisrina Nabila Alwi, Kansa Atifa Putri, Firlina Liopita, Mesyanda Eduli, dan Nila Ropida, saya sendiri. Untuk yang pertama kali itu akan dibacakan dan dipresentasikan oleh Kansa Atifa Putri. Kepada Kansa dipersilakan. Baik, selanjutnya ada SOP kalibrasi alat. Di atasnya terdapat kop surat yaitu nama PT dan lokasinya. Terus ada nomor dokumen, terbit ke berapa, nomor revisi, tanggal mulai berlaku, halaman. Dan ada dibuat oleh, diperiksa oleh, dan disetujui oleh siapa. Tujuan dari SOP kalibrasi alat untuk menetapkan prosedur pelaksanaan kalibrasi alat di industri kosmetik agar setiap alat ukur dan instrumen laboratorium memiliki keterlulusan terhadap standar yang diakui. Nah, di sini tuh ada yang bertanggung jawab yaitu QC, ada bagian HRD dan pihak ketiga yang melakukan kalibrasi sesuai dengan standar. Di sini ada referensinya dan ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu petugas melakukan identifikasi sampai dengan
menetapkan prosedur pelaksanaan kalibrasi alat di industri kosmetik agar alat ukur dan instrumen laboratorium memiliki keterlulusan terhadap standar yang diakui sehingga hasil pengujian dan produksi tetap akurat dan konsisten. Selanjutnya ada IKA kalibrasi alat. Pada bagian atasnya terdapat kop surat, ada nomor dokumen, revisi, halaman, tanggal berlaku, disusun oleh, diperiksa oleh, dan disetujui oleh siapa. Nah, tujuannya untuk memastikan seluruh alat ukur laboratorium dikalibrasi secara benar, terdokumentasi, serta memenuhi standar industri, standar nasional, dan persyaratan sistem manajemen mutu. Di sini ada penanggung jawabnya, ada petugas kalibrasi, ada QC Manager, dan QA Manager. Di sini juga ada referensinya. Ini prosedur kalibrasi alat. Yang pertama ada timbangan analitik. Yang kedua ada pH meter. Yang ketiga ada viskometer Brookfield. Dan yang keempat ada ultraturaks. Di sini ada label status kalibrasi. Jika warna hijau berarti artinya lulus. Warna kuning sedang dikalibrasi dan warna merah itu tidak lulus dan alat tidak boleh digunakan dan alat akan dilakukan kalibrasi ulang lagi. Selanjutnya ada form kalibrasi alat. Di sini pada bagian atasnya terdapat kop surat, ada nomor dokumen, tanggal berlaku, halaman, revisi, dan departemen. Nah, di sini ada disusun dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan harus ada disetujui oleh manajemen QC. Yang pertama itu ada timbangan analitik, ada kondisi awalnya baik, suhu ruang, kelembapan, stabilitas daya, dan reliability. Nah, statusnya itu lulus. Terus ada pH meter, ada namanya, ada nomor seri, tanggal kalibrasi, dan teknisi. Dengan kondisi awal yang baik dan bersih, dengan keterangan dan status itu lulus. Yang ketiga ada viskometer Brookfield, itu ada namanya, nomor seri viskometer yang digunakan, tanggal kalibrasi, dan teknisinya oleh siapa. Ada kondisinya juga, kondisinya tuh bersih, dan keterangannya itu lulus. Yang keempat ada ultraturaks, ada namanya, ada nomor seri, tanggal kalibrasi, dan teknisinya siapa. Kondisi awalnya juga baik, dan keterangannya itu lulus. Selanjutnya ada IKA hasil timbang. Di atasnya tuh ada kop surat, ada nomor dokumen, tanggal terbit, disetujui oleh dan diperiksa oleh, ada nomor revisi, dan ada tujuan IKA timbang itu untuk memastikan bahan baku ditimbang secara akurat, seperti ini. Ada penanggung jawabnya, ada peralatan dan bahan, ada referensinya, dan ini dia prosedur hasil timbang. Ada persiapan area penimbangan, ada penerimaan bahan baku, persiapan alat penimbangan, penimbangan fase air, beri label, ada siap. Terus ada setelah penimbangan itu ada penyerahan ke area produksi. Hasil timbang diserahkan oleh operator mixing beserta form hasil timbang ke area produksi. Terus ada ini in process control, ada dokumentasi dokumen yang digunakan dan penanganan jika ada permasalahan. Jika status akhirnya itu merah berarti bahan ditolak, dan jika status akhirnya itu ada hijau berarti bahan disetujui. Dan kalau misalnya merah berarti itu dikembalikan lagi dan ditimbang lagi. Selanjutnya ada form hasil timbang, di atasnya ada kop surat, ada diperiksa oleh dan disetujui oleh siapa, ada terbitan, halaman, dan efektif. Di sini ada nama bahan, kode bahan, berat target, berat yang ditimbang, selisih, dan ada keterangan sesuai atau tidak sesuai. Ada paraf, keterangan tambahannya seperti yang di sini. Dan selanjutnya ada SOP hasil timbang. Di atasnya ada kop surat, ada nomor dokumen, revisi, tanggal berlaku, departemen yang membutuhkan. Terus ada disusun oleh, diperiksa oleh, dan disetujui oleh siapa.
Ini ada tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, dan referensi yang kita gunakan. Yang pertama, ini ada prosedurnya dan pelaksanaannya, persiapan, kebersihan, verifikasi alat, penimbangan, dan dokumen penyerahan. Selanjutnya ada IKA pencampuran yang akan dilanjutkan oleh Firlina. Oke, untuk IKA pencampuran itu dengan nomor dokumen IKA KAL atau KISI or 003 itu di tanggal terbitnya tanggal 23 bulan 11 2025, yang mana IKA ini dibuat oleh Nilai Rofida, disetujui oleh Kansa, dan diperiksa oleh Nisrina. Jadi dalam IKA ini terdapat pengertian pencampuran merupakan proses penggabungan bahan fase A, fase B, dan fase E sesuai MFR dengan pengaturan suhu, kecepatan agitasi, dan urutan penambahan yang benar untuk menghasilkan sediaan mesterizan krim emulsi yang stabil, homogen, aman, dan memenuhi standar CPKB. Kemudian ada tujuan untuk menghasilkan emulsi yang stabil, homogen, terus memastikan proses mixing dilakukan sesuai MFR dan parameter standar, kemudian untuk mencegah kontaminasi fisik, kimia, atau mikrobiologis, dan menjamin traceability dan keterseluruhan setiap batch. Kemudian dari IKA ini ruang lingkupnya itu meliputi instruksi kerja berlaku untuk seluruh operator produksi yang melakukan proses mixing, QC in proses yang melakukan verifikasi selama pembuatan, supervisor produk, dan QA yang mereview hasil. Terus penanggung jawabnya itu ada QC, terus supervisial produksi, dan QA. Terus peralatan dan bahan yang diperlukannya itu ada mixing tank dengan agitar dan homogenizer, terus termometer digital, spatula stainless, beaker khusus fase A, B, dan C, alkohol 70% untuk sanitasi. Kemudian APD yang diperlukan itu ada masker, hairnet, sarung tangan, dan seragam. Kemudian referensinya itu meliputi dari CPKB BPOM 2020, ISO 22716-2 MFR, terus BMR, dan SOP sanitasi dan SOP peralatan. Kemudian prosedur pencampuran itu dimulai dari persiapan area mixing yang meliputi sanitasi, terus mixing tank, memastikan alat mixing itu bersih, kering, dan bebas residu batch. Terus peralatan yang diperlukan itu dalam kondisi siap dipakai, dan QC menandatangani from line range. Terus kemudian itu selanjutnya prosedur penerimaan hasil timbang, di mana operator itu menerima seluruh bahan fase A, fase B, dan C beserta from hasil timbang. Kemudian QC memverifikasi. Kemudian jika sesuai statusnya approve, dan jika tidak sesuai hold atau produk tidak boleh dimulai. Selanjutnya itu ada pembuatan fase A yang memasukkan semua bahan dari fase air, terus kemudian diikuti dengan langkahnya. Kemudian lanjut di pembuatan fase B, di mana itu terdiri dari fase oil yang terdiri dari hidroksietilasi olive, dicapryl ether, cetyl alkohol, cetyl olive, sorbitan olive, dan tocopherol. Kemudian diikuti oleh langkah-langkahnya yang tertera di dalam instruksi kerja. Terus kemudian dilanjutkan dengan proses emulsi antara fase A dan fase B dengan menggunakan homogenizer pada 3.000 sampai 5.000 rpm selama 5 sampai 10 menit. Kemudian QC akan melaksanakan IPC untuk memeriksa viskositas awal emulsi, homogenitas visual, sehingga tidak terjadi pemisahan fase. Kemudian selanjutnya ada proses pendinginan dan penambahan fase C. Kemudian terakhir itu ada final mixing dan holding, di mana operator itu akan menginformasikan ke QC untuk QC final release sampai uji. Kemudian dokumentasi itu operator mencatat dalam BMR, kemudian suhu fase A, fase B, dan emulsi, kemudian kecepatan mixer dan homogenizer, waktu mixing setiap tahap, urutan penambahan bahan,
dan tanda tangan operator dan QC. Kemudian ada penanganan ketidaksesuaian jika ditemukan dalam sebuah produknya itu emulsinya pecah atau tidak homogen, pH-nya tidak sesuai, viskositas terlalu rendah atau tinggi, dan terjadi kontaminasi. Maka penanganannya itu akan dihentikan prosesnya, terus memisahkan antar batch atau area hold, terus melaporkan ke supervisor QC and QA, dan investigasi dilakukan sebelum tindakan koreksi. Ya, jadi IKA ini efektif mulai dari tanggal 12 Januari 2025. Selanjutnya itu ada SOP pencampuran, di mana pada SOP pencampuran ini ditetapkan penanggung jawab teknis dari PT Goe Vera dengan nomor dokumen SOP PRD WKG 003 tanggal terbit 23/11/2025. Dalam SOP ini terdapat pengertian dari pencampuran sediaan, kemudian ada tujuannya yaitu menjamin proses pencampuran dilakukan secara standar dan konsisten, menghasilkan produk yang stabil secara fisik, kimia, dan organoleptik, dan mencegah kontaminasi dan kesalahan proses. Kemudian selanjutnya itu ada kebijakan di mana seluruh proses pencampuran moisturizer emosi wajib dilaksanakan sesuai cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB, formula batch record atau FBR, dan instruksi kerja yang berlaku di PT Goe Vera. Kemudian tidak diperbolehkan melakukan pergantian bahan, perubahan urutan penambahan, parameter proses seperti suhu, waktu, kecepatan mixing, dan metode kerja tanpa persetujuan dari penanggung jawab teknis atau QA. Kemudian seluruh aktivitas proses harus dicatat secara lengkap dan akurat pada dokumen produksi atau BMR atau log sheet pencampuran sebagai bukti kendali mutu dan penelusuran batch. Kemudian operator wajib menjaga kebersihan peralatan, sanitasi area produk, dan penggunaan APD selama proses produksi berlangsung. Kemudian ada prosedur di mana ruangan dan peralatan produksi itu harus melalui tahap proses pembersihan dan memiliki status clean. Kemudian diverifikasi oleh QC dengan status release jika disetujui. Kemudian lakukan penimbangan bahan sesuai FBR atau formula batch record. Kemudian disiapkan fase air dan fase minyak secara terpisah sesuai komposisi permula. Kemudian menggabungkan atau proses mixing dari fase air ke fase minyak secara perlahan sambil dilakukan pengadukan hingga terbentuk emulsi. Kemudian dilakukan tahapan pengadukan sampai campuran homogen, dan terakhir tambahan bahan yang bisa sensitif terhadap panas pada tahap pendinginan. Setelah itu dilakukan proses IPC atau in-process control sebelum melanjutkan ke tahap pengisian. Kemudian pada pemeriksaan akhir itu pH pada emulsi itu diperiksa dan dipastikan dalam rentang 5,0 sampai 5,53. Jika pH lebih kecil dari 5,0 atau terlalu asam, itu dapat ditambahkan trinolamin atau TA sedikit demi sedikit sambil diaduk pada kecepatan 200 sampai 300 rpm. Kemudian jika pH-nya lebih basa, itu ditambahkan asam sitrat 10%, setetes demi setetes sambil diaduk. Kemudian setelah itu sesuaikan volume akhir dengan menambahkan Aquades jika diperlukan hingga total batch sesuai dengan FBR. Kemudian diaduk selama kurang lebih 5 menit dan pastikan hasil akhir itu memiliki karakteristik seperti krimnya lembut dan homogen, viskositasnya sesuai, warna dan bau seragam, dan memberikan sensasi lembab alami tanpa rasa berat pada kulit. Kemudian seluruh hasil periksa dan penyesuaian pada form IPC dicatat pada form IPC pencampuran. SOP ini dibuat oleh Nila Raufida, disetujui oleh Kansa, dan diperiksa oleh Nisrina. Selanjutnya itu ada layout area pencampuran. Ada layout
itu dimulai dari ada area karantina, terus ada area reject, kemudian yang terdapat pada setiap gudang bahan baku, gudang bahan pengemas, dan gudang produk jadi. Kemudian ada ruang ganti wanita, ruang ganti panitia sebelum memasuki ruangan produksi, di mana juga terdapat ruang antara orang. Kemudian selanjutnya itu ada ruang produksi itu ada ruang timbang, ruang supervisor, ruang simpan dan cuci alat. Kemudian selanjutnya itu ada ruang antara barang lagi, dan ruang di tengahnya juga itu ada koridor dan ada ruang IPC. Kemudian terdapat ruang lamin airflow, laboratorium fisika, laboratorium kimia, ruang antar orang, ruang preparat, ruang ganti, laboratorium mikrobiologi, laporan kimia fisika. Kemudian ada ruang pengemasan, ruang filling, ruang mixing, ruang filling krim, dan ruang mixing. Jadi ruang fillingnya dipecah menjadi ruang filling cairan kental, ruang mixing cairan kental, kemudian ruang filling krim, dan ruang mixing krim, seperti yang tertera pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada aspek analisa IPC yang dimana ditetapkan oleh penanggung jawab teknis PT Glevera, yaitu Firlina, dengan tanggal terbit 23/11/2025. Di sini meliputi dari aspeknya seperti pH, kadar aktif, warna, bau, kekentalan atau viskositas, kemudian homogenitas dan stabilitas awal. Kemudian dengan standarnya pH itu 5,0 sampai 6,5, kadar aktifnya sesuai formulasi, misalnya humektan 3-5%, lipid 5-15%. Kemudian untuk warna itu sesuai spesifikasi, misalnya putih, krim, warna ringan alami, baunya sesuai standar, menyengat atau tidak, viskositasnya 20.000 sampai 50.000 CPS, homogenitas hanya tidak ada gumpalan atau tidak ada pemisahan fase. Stabilitas awal tidak terjadi pemisahan fase setelah pendinginan 30-50 menit, di mana hasilnya di sini sesuai status yang diterima dan keterangannya baik. Selanjutnya itu ada IKA pengisian. Di sini dibuat oleh Nila Raufida, disetujui oleh Kansa, diperiksa oleh Nisrina, dengan tanggal terbit tanggal 23 bulan 11 2025. Di sini pada instruksi kerja pengisian itu terdapat pengertian dari filling yang merupakan proses memasukkan bulk ke dalam kemasan primer menggunakan mesin filling. Terus ada tujuan untuk memastikan produk pengisian dan pengemasan produk kosmetik dilakukan secara benar, higienis, akurat, konsisten, terdokumentasi, serta memenuhi persyaratan CPKB. Kemudian ruang lingkupnya ini berlaku untuk operator produksi, bagian pengisian dan packing, terus QC in process yang melakukan pemeriksaan selama proses, area produksi, pengisian, dan pengemasan produk cair, gel, krim, dan parfum. Terus penanggung jawabnya itu ada supervisor produksi, ada operator produksi pengisian packing, QC manager, dan QA manager. Kemudian itu ada peralatannya, itu ada mesin filling, timbangan kontrol, bahan kemas primer, bahan kemas sekunder, alat bantu seperti corong, tray, sarung tangan, masker, dan HiMatte, alkohol 70%, formula in process control, label batch, label status, dan permanen marker. Kemudian ini referensinya meliputi dari CPKB BPOM 2020, ISO 22716/2007, SOP PRD 01, terus Master Formula Record atau MFR tiap produk, dan Batch Manufacturing Record atau BMR tiap produk. Kemudian prosedurnya itu meliputi dari persiapan area dan sanitasi, persiapan bahan kemas, persiapan produk bulk, proses pengisian filling, kemudian
Jika ditemukan penyimpangan, neto operator wajib menghentikan mesin dan melakukan penyesuaian. Ketika sudah sesuai, maka selanjutnya proses penutupan kemasan, pelabelan, dan terakhir packing akhir dengan menyusun produk dalam dus sekunder sesuai jumlah per box atau MFR yang ditambahkan label seperti nama produk, no batch, jumlah isi dalam box. Kemudian area dipindahkan ke area karantina produk. Jadi menunggu pemeriksaan akhir QC atau QA. Kemudian dokumentasi dan rilis produk dengan label hijau itu lulus atau approve boleh dipasarkan, kuning masih proses atau work in process, merah merupakan arti dari reject atau hold tidak boleh dilanjutkan. Kemudian terdapat evaluasi dokumentasi yaitu jika ditemukan neto tidak sesuai maka dihentikan proses. Kemudian bila ditemukan cat kemasan, operator memisahkan produk ke area hold, kemudian semua ketidaksesuaian dilaporkan ke QC dan QA untuk evaluasi risiko. Kemudian dokumen diperbaiki dan ditandatangani oleh semua pihak terkait. Selanjutnya itu ada SOP pengisian. Di SOP pengisian ini diterbit tanggal mulai berlakunya tanggal 23 bulan 11 2005, di mana dalam SOP ini terdapat pengertian dari pengisian atau packaging, kemudian tujuan yaitu menetapkan proses pengisian dan pengemasan produk kosmetik guna memastikan setiap proses berjalan higienis, akurat, konsisten. Kemudian kebijakannya yang berlaku merupakan surat keputusan penanggung jawab PT Geovera nomor 1535 BCC JBG 06/02/2025 merupakan tanggung jawab dari operator produksi atau packaging, terus QC dan warehouse atau gudang. Kemudian mengikuti referensi dari BPOM RI dan EISO atau IEC. Kemudian langkah-langkahnya itu dimulai dari persiapan area dan peralatan, kemudian persiapan bahan kemas, kemudian proses pengisian, penutupan kemasan, pelabelan, dan packing akhir. Unit terkaitnya itu meliputi semua unit produksi, QC, dan warehouse. SOP ini dibuat oleh Nila Raufida, disetujui oleh Kansa, dan diperiksa oleh Nisrina. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut, itu ada instruksi kerja untuk pengemasan. Nah, pengemasan ini itu bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengisian dan pengemasan itu dilakukan secara benar dan sesuai SOP. Nah, boleh di-scroll ke bawah. Nah, ini ada peralatan dan bahan maupun referensinya. Kemudian, boleh tolong di-scroll lagi. Untuk prosedurnya seperti biasa itu disiapkan area sanitasi, bahan kemas, persiapan produknya, kemudian ada di proses peeling, lalu di penutupan kemasan. Jika ada ketidaksesuaian maka akan dilakukan return atau mengulangi ke tahap berikutnya. Kemudian di bawahnya itu ada dokumentasi untuk pencatatan mengenai produknya, kemudian ada hasil dari label status, ada hijau, kuning, dan merah. Lulus atau prosesnya itu sedang berlangsung dan merah itu reject. Kemudian boleh lanjut ke SOP pengemasan. Untuk di SOP pengemasan itu sama, terdiri dari KOP, kemudian dia ada pengertian, tujuan, kebijakan, tanggung jawab, dan referensinya. Kemudian untuk langkah-langkahnya itu mempersiapkan alat bahan, kemudian mempersiapkan prosedur, penerimaan produk dan bahan kemas, kemudian dari si spesifikasi bahan-bahannya, jika ditemukan tidak kesesuaian kembali lagi ke tahap selanjutnya yaitu di refund ataupun di reject. Boleh ke bawah lagi. Nah, dan ini untuk ada rekaman historisnya siapa yang membuat, menyetujui, dan memeriksanya. Oke, boleh lanjut ke aspek analisa pengemasan. Nah, untuk aspek analisa pengemasan ini ada KOP, kemudian ada disusun, dilakukan, kemudian disetujui oleh. Kemudian ada aspek yang diperiksa itu meliputi dari kebersihan, kondisi, volume, penutupan, label produk, dan juga hasilnya apakah sesuai nggak sesuai, kemudian keterangannya. Nah,
Untuk kriterianya itu sesuai dengan yang tertulis pada form berikut ini. Kemudian boleh di-scroll ke bawah. Nah, aspek ini juga meliputi kode produksi, tanggal kadaluarsa, posisi batch-nya untuk mempermudah pelacakan. Kemudian kategorinya itu apakah semuanya diperiksa, kemudian adakah jumlah reject ataupun keputusan akhirnya nanti bagaimana. Kemudian itu ada pemeriksaannya, terus ada verifikatornya. Boleh lanjut ke sanitasi pasca produksi. Oke, ini untuk form sanitasi pasca produksi itu untuk memastikan ruangan tersebut kembali lagi tertata rapi, bersih, dan cleaning area meliputi mesin peralatan serta sarana produksi. Nah, kemudian dia tujuannya itu untuk memastikan kegiatan sanitasi ini itu dilakukan secara benar dan sesuai dengan prosedur sehingga higienis untuk ke produksi tahap selanjutnya. Boleh di-scroll lagi ke bawah. Ini untuk peralatan dan bahannya tertera sesuai dengan yang ada di form. Kemudian referensinya juga sama. Untuk prosedurnya itu juga mempersiapkan areanya dulu, kemudian pembersihannya itu dimulai dari pembersihan kasar, pembersihan basah, lalu sanitasi menggunakan disinfektan. Boleh di-scroll lagi. Oke, kemudian untuk pemeriksaannya itu diverifikasi oleh QC, kemudian dia akan memberikan status apakah dia clean, under sanitation, atau dirty. Kemudian boleh lanjut ke SOP sanitasi pasca produksi. Nah, untuk di SOP sanitasi pasca produksi, dia itu kegiatan membersihkan, pencucian, pengeringan, dan disinfeksi seluruh area kerja, peralatan, meja, wadah, serta lingkungan area pengemasan secara proses yang sesuai guna memastikan nggak ada residu, kontaminasi silang, atau material sisa dari batch sebelumnya. Tujuannya itu untuk meminimalisir risiko kontaminasi fisik kimia dari antar produk tersebut. Nah, yang tanggung jawab pada proses ini itu ada si operatornya, kemudian ada QC, supervisor, dan QA. Boleh dilanjut ke bawah. Oke, yang pertama itu dilakukan pengecekan untuk peralatan dan bahannya, kemudian persiapkan istilahnya, membuat prosedurnya yang akan ditetapkan sebagai dari si pembersihan sanitasi pasca produksi ini. Kemudian nanti adanya pembersihan baru disinfeksi yaitu pengecekan kembali, kemudian boleh scroll ke bawah, diperiksa lagi oleh QC lalu dia memberikan status apakah dia bersih atau enggak ataupun dia kotor dan dilakukan pembersihan ulang seperti itu. Oke. Boleh lanjut ke form selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya form checklist kebersihan alat itu yang pertama itu di sini ada nomor dokumennya, terus ada tanggal terbitnya, nomor revisi, dibuat oleh dan juga ada halaman. Kemudian ada nama alat atau area, tanggal pembersihan, waktu bersih, terus ada status awal perlu di pembersihan atau siap digunakan, lalu ada metode pembersihan, hasilnya diperiksa, diterima atau ditolak, lalu keterangannya. Boleh ke bawah. Oke, boleh slide selanjutnya. Oke, ini untuk SOP evaluasi fisik, kimia, dan mikrobiologi produksi moisturizer cream sendiri. Nah, ini untuk SOP-nya itu ada nomor terbit, nomor revisi, tanggal berlaku, dan juga halaman. Untuk pengertiannya, SOP ini digunakan untuk memberikan langkah baku, terstruktur, dan konsisten dalam pelaksanaan evaluasi fisik, kimia, dan mikrobiologi terhadap produk. Tujuannya, SOP ini mencakup seluruh tahapan uji berkaitan dengan kualitas produk akhir dan memastikan kesesuaian terhadap standar mutu. Terus ada kebijakannya mengacu pada surat keputusan pertanggung jawab. Surat penanggung jawabnya itu ada tim QC, QA, dan produksi, lalu ada referensi. Terus ada prosedur umum, SOP evaluasi fisik, itu ada alat, prosedur, SOP evaluasi evaluasi kimia, SOP evaluasi mikrobiologi, lalu ada prosedur,
Kriteria penerimaan ada fisik, kimia, mikrobiologi, dan dokumentasi. Lalu ada unit terkaitnya, ada QA, QC, halaman, dan perubahan disetujui, diperiksa, dan juga diberlakukan mulai tanggal berapa. Oke, boleh lanjut. Untuk evaluasi mutu, itu instruksi kerja evaluasi fisik, kimia, dan mikrobiologi produk. Itu sama, ada nomor dokumen, dibuat oleh, nomor revisi, ditetapkan, diperiksa, dan tanggal terbit. Lalu ada instruksi kerjanya, ada pengertian, evaluasi mutu ini adalah rangkaian pemeriksaan fisik, kimia, dan mikrobiologi terhadap produk jadi untuk memastikan bahwa produk memenuhi spesifikasi sesuai dengan CPKB, ISO, dan juga MFR. Terus ada tujuannya, lalu ada ruang lingkup, penanggung jawab, peralatan dan bahan, referensi, dan juga ada prosedur evaluasi mutu, yang dimana ada prosedur evaluasi mutu fisik, langkah kerjanya, prosedur evaluasi kimia, langkah kerja, lalu prosedur evaluasi mikrobiologi, dilengkapi dengan langkah kerja, dan selanjutnya ada kriteria penerimaan, ada fisik, kimia, mikrobiologi, lalu ada dokumentasi, di mana ini ada keputusan, lulus, hold, atau reject, terus ada penanggung jawab kesesuaian. Boleh ke bawahnya. Itu tuh masuk dalam evaluasi dan dokumentasi. Ke bawahnya lagi. Oke, untuk dokumen itu ada revisi, keterangan revisi, tanggal efektif, nomor dokumen, dan sebagainya. Lalu ada selanjutnya ada BMR. Nah, untuk BMR sendiri itu adalah Baik Manufaktur Record, itu ada nomor dokumen, tanggal terbit, disetujui, dibuat, dan diperiksa, serta ditetapkan. Lalu ada informasi umum, ada nama produk, tipe produk, nomor batch, tanggal produksi, ukuran batch, nomor BMR, dan juga ruang produksi. Terus ada bahan baku yang digunakan, itu di keterangan ada nama bahan, kode batch, beratnya, dan juga ada para petugas. Lalu lanjut, itu ada tanggal penimbangan, terus ada ditimbang oleh siapa, diperiksa juga oleh siapa, terus ada nama bahan, kode bahan, berat target, berat ditimbang, dan juga ada selisih. Lalu lanjut di proses pencampuran, itu ada tanggal, terus ada per fasenya, jam selesai, dilakukan oleh, diverifikasi, dan juga lalu ada keterangan, serta ada paraf diawasi oleh orang yang bertugas. Lalu ada IPC pencampuran, itu ada parameter, hasil, spesifikasi, terus statusnya sesuai atau tidak sesuai, dan juga ada paraf QC. Lanjut di pengisian itu dilengkapi dengan tanggal, jam mulai, jam selesai, dilakukan oleh, diverifikasi, dan juga paraf. Lalu ada pengemasan akhir, ada parameter, hasil, dan juga status. Penyimpanan produk jadi, tanggal masuk gudang, dan juga ada keterangan dengan kondisi ruangan penyimpanannya bagaimana, dan disetujui, diperiksa, dan dibuat. Oke, lanjut ke BPR. BPR sendiri adalah Batch Manufacture Record. Ini sama dilengkapi dengan nomor dokumen, tanggal, setujui, BMR, dan ditetapkan. Itu ada Batch Packaging Record. Itu ada informasi produk umum, nama bahan, ada nama bahan, kode batch, dan juga ada berat. Terus bahan kemasan itu ada nama bahan, kode, jumlah, dan juga jumlah aktual, serta ada paraf. Lalu ada proses pengemasan, itu ada dilengkapi dengan langkah dan instruksi serta dilakukan, dan juga paraf. Lalu ada IPC pengemasan. IPC pengemasan ini dilengkapi sama parameter, spesifikasi hasil, statusnya bagaimana, dan juga paraf QC-nya. Lalu hasil akhir ada total unit terisi, unit reject, penyebab reject, dibuat oleh, diperiksa, dan juga disetujui. Selanjutnya, itu ada Certificate of Analysis, sama ada nomor dokumen, tanggal, dibuat, disetujui, dan juga ditetapkan serta diperiksa. Untuk selanjutnya ada informasi umum, produk, ada nama produk, tipe produk, nomor batch, tanggal produksi, ukuran batch, nomor BMR, dan ruang produksi. Kemudian bahan baku yang digunakan, ada nama bahannya, kode batch, berat, dan juga para petugas. Hasil pengujian,
Itu ada parameter, hasil, spesifikasi, statusnya sesuai atau tidak sesuai, serta dilengkapi dengan para QC. Nah, terakhir dia ada kesimpulannya, produknya lulus atau tidak lulus sesuai dengan spesifikasi mutu, lalu disahkan oleh ada QC Analyst, QC Manager, dan juga penanggung jawab. Izin. Demikianlah presentasi yang kami paparkan mengenai tugas besar CPKB kali ini, yaitu pembuatan IKA dan SOP maupun penerimaan dan form mengenai PT Glow Vera ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.